Diana. Kalau Pasran kenapa? Sakti. Kalau Diana? Diana tadi tuh Bu, aduh, kantin dia tuh. Lah, sampai sekarang Iya, pojok dia tuh. Makan bakso. Astagfirullah. Kalau kalian ketemu tolong tegur nanti ya. Oke, Bu. Nggak bener, jangan dicontoh ya kalau kayak gitu ya kalau sekolah itu. Oke, Bu. Tidak boleh seperti diingetin, tapi nanti kita tegur saja ya, jangan dikatain seperti ini. Oke, Bu. Oke, cuma dua itu ya? Ya, Bu. Baik, sebelumnya kita doa dulu ya. Siapa tuh nama di sini? Yasin. Dian Bu, sudah ganti. Oh, yang kedua jadi ganti. Ya. Iya. Oh ya udah, silakan Dian bikin doanya. Baik, Bu. Mari teman-teman, kita akan melakukan doa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya. Ya anak-anak yang bawahnya masih ada sampah, tolong dilihat dulu sebelum kita mulai pelajaran. Tidak ada. Sudah tidak ada ya? Sudah bersih semua ya? Baik. Jadi kita hari ini akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah, ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Ada yang tahu? Coba lihat. Teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan tentang fenomena alam, Bu. Jadi bagaimana teks itu bukan menceritakan, tapi lebih menjelaskan. Jadi fenomena itu terjadi misal hujan, tanah longsor, gempa, terus MBG. Itu Eksplanasi sosial. MBG maksudnya erosi. Keracunan kan Ya. ini. Baik, terima kasih Dian. Nah, jadi sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita itu supaya kalian dapat mengetahui atau memahami definisi dari teks eksplanasi itu dan juga dapat mengetahui ciri-ciri teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi dan juga melatih kemampuan menulis teks eksplanasi. Jadi nanti kalian di akhir nanti ada penugasan dari Ibu tentang menulis teks eksplanasi. Siap? Siap. Oke. Lanjut ya. Nah, seperti yang kata Dian tadi bahwa teks eksplanasi ini adalah teks yang merancang, menerangkan, menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam dan juga sosial. Fenomena alam itu ada apa saja? Banjir, benar ya, banyak ya contoh fenomena alam di dunia ini. Nah, jadi tujuan teks eksplanasi ini untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena dan memberikan informasi kepada pembaca. Jadi tentang bagaimana suatu fenomena itu terjadi dan juga bisa nih meningkatkan rasa ingin tahu dari pembaca tentang keadaan dunia kita. Lanjut kita ke ciri-ciri teks eksplanasi. Tentu ya bahwa teks eksplanasi ini menjelaskan tentang fenomena alam. Jadi semuanya dijelaskan tentang fenomena alam itu secara ilmiah dan juga logis berdasarkan fakta dan juga faktanya. Jadi tidak berdasarkan opini ya. Nah, seperti yang kedua bersifat informatif dan objektif. Berarti kan objektif nih, tidak subjektif atau berdasarkan opini. Ibu ingin bertanya nih, kenapa teks eksplanasi ini harus dijelaskan secara objektif tapi tidak perlu maksudnya tidak dijelaskan secara opini pribadi, tidak boleh dijelaskan secara opini pribadi. Saya Bu, jadi kita lihat Ananda dulu ya, nanti Dian juga boleh. Silakan Ananda. Terima kasih, Bu. Jadi menurut saya kenapa tidak perlu opini pribadi, karena kan kalau teks eksplanasi itu berarti benar-benar terjadi, apalagi mengenai peristiwa alam begitu, itu kan benar-benar terjadi, Bu. Tidak perlu dengan opini pribadi kita karena itu memang ada begitu. Baik. Ada lagi selain di Nanda? Tadi Dian, silakan Dian. Nah, kalau di eksplanasi itu kenapa tidak boleh dicantumkan opini? Karena itu tuh teks yang membuktikan adanya keberadaan fenomena itu, Bu. Jadi memang benar-benar disajikan fenomena itu terjadi, apa akibatnya, bagaimana fenomena itu berlangsung, dan kenapa fenomena itu perlu dipelajari gitu, Bu. Oke, baik.
Ada lagi tadi soal Ike, silakan Ike. Menambahkan dari teman Anda dan teman Dian, katanya, menurut saya, kalau misal teks eksplorasi itu kan pasti menjelaskan urutan-urutan fenomenanya juga supaya benar-benar terbukti apakah itu benar-benar terjadi. Masa saya bilang itu kecelakaan, tapi menurut saya itu saya tuliskan nanti itu mungkin karena ada setannya. Itu tidak betul kan Bu? Benar. Nah, jadi begitu Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk tiga penjawab tadi. Sudah mengetahui semua tentang tes eksplanasi. Benar, kalau misalnya tes eksplanasi itu harus berdasarkan data dan juga faktanya, jangan berdasarkan opini pribadi karena hal ini nantinya tidak akan akurat. Lanjut, ciri-ciri itu strukturnya sistematis. Jadi nanti struktur dari tes eksplanasi ini ada judul, pernyataan umum, rangkaian penjelasan dan juga kesimpulan. Lalu yang kedua itu menggunakan kata baku dan kalimat jelas. Jadi tidak boleh menggunakan kata yang tidak baku atau kata yang santai karena kan ini menjelaskan suatu fenomena kan. Jadi kalimatnya juga harus tersusun dengan jelas. Nah, sampai sini paham? Paham Ibu. Lanjut ke struktur teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi ini ada 3. Yang pertama itu pernyataan umum. Nah, biasanya pernyataan umum ini berisi suatu topik atau suatu pernyataan umum tentang suatu topik. Jadi, yang menjelaskan ini bagaimana proses terjadinya, proses beradaannya, proses bentuknya dan sebagainya. Artinya itu di paragraf awal ya. Dan kedua itu ada serangkaian kejadian. Nah, kejadian ini adalah deretan jelas memuat penjabaran proses. Kenapa suatu peristiwa itu bisa terjadi? Bagaimana sih peristiwa itu bisa terjadi? Lalu biasanya paragrafnya juga menjelaskan tentang sebab akibat dari fenomena tersebut. Lalu yang lain itu ada penutup. Nah, penutup ini di dalamnya itu biasanya mengandung kesimpulan dari semua yang sudah dibahas dari pernyataan umum sampai ke kejadian tadi. Baik, itulah tadi. Jadi ada berapa struktur teks eksplanasi? Ada 3. Pintar. Jadi, nah selanjutnya ya, Ibu ada tugas nih. Siapa yang bisa menjawab? Coba lagi ada Bu. Nanti hadiahnya bisa ambil di ini ya, kantor Ibu ya. Oh, Nah, ini ada teks eksplanasi nih. Ini apa kita apa ini? hujan. Siapa yang suka hujan? Saya. Biasanya mandi hujan tidak? Hah? Sering mandi hujan tidak? Nggak boleh Bu. Ingat sekali ya, jangan keseringan mandi hujan. Pasti tidak baik Nanti untuk sakit. kesehatan. Dia jadi mandi hujan ya? Saya boleh Bu sama Suje. Oh, oke. Nah, Ibu di sini tadi kan ada 3 ya struktur dari teks eksplanasi. Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang tahu di bagian mana pernyataan umum, rangkaian kejadian dan juga kesimpulan? Ada ya Bu? Silakan ada. Yuk, dulu. Baik, terima kasih Bu. Jadi pernyataan umum itu ada di paragraf pertama karena dia menjelaskan hujan begitu, tentang hujan. Lalu rangkaian kejadiannya ada di paragraf 2 hingga paragraf 4. 1, 2 hingga paragraf 4 begitu. Lalu paragraf terakhir itu merupakan penutup dari teks eksplanasi ini. Oke, baik. Itu tepuk tangan dulu ya. Sekali sekali karena sudah tahu di bagian mana-mana saja struktur itu terdiri ya. Nah, jadi selanjutnya karena Ibu sudah rasa, anak-anak
kejadian ada. Oh, namanya tadi di kami tadi ya? Kami kekurangan orang. Siapa yang kelebihan orang ini? Nggak ada. Gak ada pemerintah sampah. Nah, Oh, ya sudah, nanti dikumpulkan tetap ya. Suruh dulu. Ibu, susah tidak susah? Susah bu, jangan bu. Kan sebab akibat dari sebab akibat yang misal dari kejadiannya tadi itu kan ada sebab akibatnya itu. Nah, kan kalau misalnya di pernyataan orang itu cuma hal basicnya. Nah, jadi kalau rangkaian kejadian itu iya, kejadiannya iya. Ya, kasih bu. Nabila, kelompok Nana juga? Iya, kelompok kami. Oh, ini dia dengan Ike, berarti ya. Apa juga? Ketiga. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, mengerti. Ibu rasa sudah ini ya, sudah mengerti semua dan sudah selesai semua? Sudah bu. Baik. Kelompok siapa yang maju? Kelompok satu? Kelompok satu? Kelompok dua saya bu, saya belum letus pokoknya. Ini kelompok satu. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok dua, kelompok tiga. Kelompok satu dulu coba. Ambil bu. Ya. Kita maju kan tadi? Iya. Iya. Maju ya bu. Iya maju. Tidak boleh kejadian. Jadi banjir merupakan peristiwa meluapnya air yang menggenangi suatu wilayah yang biasanya kering. Banjir dapat terjadi di daerah dataran rendah maupun perkotaan dan sering menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik secara materi maupun non materi. Peristiwa ini umumnya dipengaruhi oleh faktor alam dan aktivitas manusia. Itu merupakan pernyataan umum. Lalu selanjutnya itu banjir biasanya terjadi karena hujan yang turun terus menerus dalam waktu lama. Air hujan yang banyak tidak bisa terserap dengan baik ke dalam tanah. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya daerah resapan air seperti pepohonan. Nah, lanjut ke penutup. Banjir dapat dikurangi jika manusia lebih peduli terhadap lingkungan, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan saluran air. Dengan begitu, resiko banjir bisa berkurang dan lingkungan menjadi lebih aman. Wah, sudah. Oke, terima kasih sekali untuk teman-teman kalian yang sudah berpartisipasi. Iya, Ibu. Makasih bu. Oke, terima kasih kelompok satu. Dan untuk kelompok selanjutnya nanti yang belum berkesempatan lagi itu bisa kumpulkan saja ya ke ketua kelasnya. Dia dan ketua kelas tadi. Ya, Bu. Dia nanti kumpulkan ke meja itu ya. Laksanakan bu. Kak tadi kan di kelompok satu ini menjelaskan tentang banjir dan salah satunya itu akibatnya itu karena sampah. Ya. Sebabnya itu karena sampah. Kan? Ya. Kenapa? Apakah kalian setuju sampah itu bisa menyebabkan banjir? Setuju. Alasannya? Karena yang pertama. Sebenarnya karena sampah itu tidak bisa terurai, dan jika kita membuang sampah sembarangan itu bisa tersumbat dan tidak bisa mengalir, itu menyebabkan air tidak bisa lewat dan banjir. Oh, ada yang lain? Dian. Jadi sampah itu kebanyakan dari plastik bu. Jadi, kalau dari plastik itu biasanya dia tidak bisa bercampur dengan air. Beda kalau sampahnya itu sampah organik, pasti dia akan langsung bukan terurai, dia langsung apa ya? Itu langsung gitu loh. Nah, ya itu kalau sama air. Tapi kalau kebanyakan sampah plastik itu biasanya dia akan menyumbat saluran air gitu bu. Nah, benar sekali ya. Jadi anak-anak kalau kalian lagi membawa sampah itu jangan membuangnya sembarangan. Kan biasanya di jalan-jalan tuh ada tong sampah kan. Iya, Ibu. Bisa dibuang di dalam situ. Jadi tidak akan menyebabkan banjir. Nah, karena kita sudah selesai dan sudah berakhir juga. Sini ada kesimpulan. Ada yang ingin membacakan? Bagi membacakan? Ayo. Oke, Nia, silakan. Semuanya ya bu. Kamu Nika sudah tidak apa? Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil adalah pembelajaran ini bertujuan untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara logis dan sistematis. Struktur tes eksplanasi terdiri dari 3 bu, tadi katanya. Yang pertama pernyataan umum, kemudian gambaran awal tentang fenomena, terus rangkaian kejadian yang menjelaskan itu secara kronologis terhadap prosesnya. Jadi bu. Ya, oke, terima kasih Nia dan juga teman-teman yang lainnya tadi kan sudah mencatat ya. Jangan lupa juga catatannya itu nanti
juga soalnya tadi nanti